Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang dia seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Oke, dianya siapa? Kita cari tahu dulu. Dia ini siapa yang sangat mencintaimu tanpa syarat. Bahkan dia ini tidak pernah merasa uh, tidak pernah merasa peduli pada orang selain kamu, gitu ya. Oke, siapakah dia yang mencintaimu tanpa syarat? Wah, orang ini memang orang yang pemikirannya itu sangat tradisional banget ya, dia nggak modern pemikirannya, sehingga dia memandang cinta itu ya eh, butuh adanya batasan, adanya apa namanya aturan-aturan yang harus dijaga, tidak boleh berlebihan seperti itu. Ya, kalau aku lihat mungkin kalau secara fisik bertemu aja mungkin dia sudah kayak apa ya, bergetar gitu loh, tremor gitu ya. Kalau ngelihat bertatapan mata dengan kamu aja kadang dia suka apa tuh namanya, canggung, suka kayak nggak berani gitu loh tatapan mata lama-lama dengan kamu karena kayak gampang tremor gitu ya, kayak canggung kayak gitulah. Nah, orang ini, si dia ini, aku lihat sering sekali apa ya, mengharapkan kamu lewat doa, ya, lewat afirmasi, lewat visualisasi. Karena kalau aku lihat di sini, mungkin keadaannya saat ini kamu dengan dia lagi tidak bersama dalam suatu hubungan. Ya, mungkin bisa jadi juga lagi ada perpisahan di antara kalian. Intinya, ada doa yang selalu dia panjatkan untuk bisa bersama kamu, gitu. Oke, kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Kalau aku lihat si dia ini sering banget apa ya, kayak insomnia gitu ya, nggak bisa tidur, karena memikirkan banyak hal-hal yang tidak stabil di hidup dia. Kalau aku lihat di sini, karena kalau aku lihat banyak sekali yang ingin dia perbaiki dalam diri dia, bahkan dalam suatu komitmen dia bersama kamu, dia lagi banyak banget pikiran sehingga sampai sulit untuk tidur di malam hari. Jadi sering begadang ya orang ini karena banyak sekali yang dia pikirkan. Bahkan untuk ke kesejahteraan hidup dia pun dia juga lagi pikirkan. Jadi nggak soal masalah cinta ya, kalau aku lihat di sini itu lebih ke apa ya, kesejahteraan secara menyeluruh di hidup dia. Ya, kalau aku lihat tentang pentacles, tentang keuangan, kemapanan seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia banyak sekali mengalami perhambatan secara fleksibilitas dari perubahan-perubahan hidup dia. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin saat ini kamu itu apa ya? Kayak kayak sering dicuekin nih sama orang ini ya, kayak jadi orang ini tuh sebenarnya memiliki perasaan sama kamu, tapi dia tidak memberikan upaya yang pantas atau upaya yang seharusnya dilakukan. Karena orang ini tuh ya pentacles, dia hanya apa, lebih saat ini tuh lagi memprioritaskan kemapanan ya, lagi lebih lebih memprioritaskan pekerjaan dan uang. Sehingga di sini kalau aku lihat, kalau misalkan ini pasanganmu, ya berarti dia tidak memberikan upaya yang dengan kesadaran diri gitu ya untuk membuat hubungan ini berhasil. Sehingga kalau aku lihat banyak penderitaan yang kamu rasakan akibat dari cueknya orang ini atau tidak memperlakukan kamu dengan semestinya, sepantasnya sebagai seorang pasangan seperti itu. Karena
Orang yang cenderung gila kerja kalau aku lihat di sini ya. Jadi dia kayak sering banget eh, mengabaikan kamu atau bahkan tidak memberikan upaya untuk kamu agar hubungan ini bisa terrealisasi seperti itu. Intinya, orang ini apatis ya, mau dia pasangan atau mungkin kalian belum menjadi suatu pasangan, tapi dia ada perasaan ke kamu, cuman dia punya sikap yang apatis sehingga punya perasaan ya cuman bisanya doa doang, tapi nggak ada tindakan gitu ya. Karena kan semua, eee, keberhasilan itu harus diiringi doa dan usaha. Nah, kalau dia doa doang, nggak ada usahanya, gitu. Oke, kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Kenapa dia juga tidak melakukan usaha ke kamu? Karena di sini kalau aku lihat ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada rasa malu yang dia miliki terhadap kamu karena si dia ini pernah ketahuan oleh kamu atau justru malah sudah terbongkar ya kepicikan dia, kejahatan dia, kebohongan-kebohongan dia. Mungkin kalau ini dia tentang pasanganmu, dia ini pernah selingkuh dan ketahuan atau mungkin terbongkar perselingkuhannya oleh kamu. Sehingga orang ini atau dia ini em, merasa malu banget sama kamu. Jadi nggak apa ya, kayak ya punya perasaan tapi dia tunda-tunda untuk merealisasikannya gitu. Karena dia malu sama kamu. Ya, dia merasa bersalah sama kamu. Oke, kemudian ada Ten of Swords. Ada rasa ketidakmampuan dari dia untuk membuat hubungan kalian bisa terrealisasi. Bahkan kalau aku lihat di sini sudah ada kegagalan, sudah ada perpisahan ya. Bahkan ini terjadi karena ada sikap dari dia yang terus-menerus mengulang situasi yang sama atau kesalahan yang sama ya atau masalah yang sama. Sehingga di sini dari si dia menimbulkan masalah yang cukup besar di antara kalian ya. Bahkan mungkin ini masalah sudah mendarah daging dan aku lihat sudah apa ya? Sudah tidak terkendali lagi oleh dia dan dia aku rasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertanggungjawabkannya atau memperbaiki masalah ini dengan kamu. Makanya di sini dia hanya bisa berdoa, tidak bisa untuk bergerak, ya, melakukan tindakan. Karena ini lebih kuat kalau aku lihat tentang pengkhianatan ya, mungkin dia pernah selingkuhin kamu, atau pernah ngebohongin kamu, pernah menipu kamu, seperti itu aku lihat. Sehingga masalah ini tuh cukup besar ya, bukan hanya cukup, tapi memang mungkin besar sekali masalahnya. Dan aku lihat juga di sini dia sempat nih ya, sempat berlagak di depan kamu seolah-olah dia adalah korban. Jadi berdrama gitu ya, agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi kayak gitu. Terus itu aku lihat di sini ada perilaku, cuman gini, dia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian kamu, ya mungkin pernah sempat kamu terhasut ya, kamu juga tergoda terhasut permainan dia ya, kamu ikut permainan dia, kamu mungkin memaafkan, tapi ternyata ada sifat yang gagal untuk berubah dari si dia, sehingga ada perilaku yang terus dia ulangi, ada situasi yang terus dia ulangi. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kemitraan, bagi hubungan kalian ya. Jadi, aku lihat di sini masalahnya cukup pelik ya. Cukup besar banget ya. Bisa jadi dia berulang kali selingkuh, udah kamu maafin juga selingkuh lagi, kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles berarti menunjukkan tentang kestabilan dalam hidup ya, memberikan efek kestabilan dalam hidup, terus itu melambangkan juga tentang keberlimpahan. Jadi ketika dia kenal dengan kamu, ketika dia paham tentang diri kamu ya, dia udah mengerti tentang diri kamu, dia sudah mengenal banyak karakter kamu
dia melihat sosok kamu itu melambangkan sosok pasangan yang memberikan dia kestabilan dan keberlimpahan. Jadi kalau bisa dibilang tuh kamu itu jimat keberuntungan dia gitu ya. Kenapa aku bilang gini? Karena aku lihat di sini kamu itu sosok pasangan yang bagus gitu ya. Maksudnya kamu orang yang mampu memberikan dia kepercayaan diri. Kamu juga orangnya percaya diri di sini juga. Terus itu juga aku lihat di sini, kamu orang yang punya kehidupan yang mandiri. Kamu orang yang sukses dalam keuangan, dari finance, dari karir kamu sukses. Terus itu juga aku lihat di sini kamu mandiri, kamu orang yang selalu mendukung dia, ya. Kamu orang yang apa ya? Kalau kalau dilihat-lihat itu kamu bukan menjadi seorang yang kalau untuk jadi pasangan tuh ya, kamu itu bukan menjadi seorang yang hanya eh, menunggu suami pulang di rumah ya, bukan hanya sekedar seorang AR apa ibu rumah tangga IRT ya, bukan hanya seorang IRT aja, tapi kamu mampu untuk bekerja juga untuk menghasilkan uang gitu. Jadi kamu itu mandiri gitu loh. Kamu bukan hanya seorang ibu rumah tangga atau apa ya, suami yang kerjanya cuma di rumah aja tapi tidak menghasilkan uang, tidak. Tapi kamu itu walaupun mungkin kamu ibu rumah tangga, tapi kamu itu sosok istri atau suami yang walaupun di rumah tapi menghasilkan uang. Nah, itu ya. Aku lihat seperti itu. Jadi kamu itu pasangan yang perfect menurut dia untuk dia jadikan pasangan hidup gitu. Selain kamu bisa mengurus rumah, bisa mengurus anak, kamu bisa mengurus dia dan kamu juga bisa menghasilkan uang gitu. Terus itu juga kamu orang yang bisa diandalkan ya. Kamu itu orangnya stabil, kamu orangnya suka memberi, kamu orangnya rendah hati, dapat dipercaya. Gila sih, perfect banget kamu kalau kayak gini ya. Terus itu juga apa ya? Kamu itu suka mengeksplor diri ya. Aku lihat di sini kamu itu eh, orang yang bisa dibilang lebih dari kata mandiri lah kalau kayak gini ya. Bahkan kalau aku lihat di sini dalam hubungan kamu bersama dia, kamu loh yang punya lebih banyak kontribusi untuk hubungan kalian ini bisa berlangsung. Secara keseluruhan kalau aku lihat di sini kamu yang lebih banyak effort di sini ya. Kamu yang lebih banyak memberikan kontribusi tenaga, pikiran, terus apalagi mungkin keuangan. Ya mungkin kamu pernah menyuplai keuangan ke dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini, aduh, menyia-nyiakan hidupmu sih kalau aku lihat. Ya, kalau misalkan kamu bertemu dengan orang yang macam Eight of Pentacles, ya. Tapi ya it's okay. Kalau namanya cinta yang mau dibuat mau dikata apa lagi ya. Tapi intinya di sini kamu itu pasangan yang perfect menurut dia untuk dijadikan seorang pasangan hidup gitu. Ya, makanya di sini dia cinta tanpa syarat. Ya gimana enggak, kamu berkualitas begini gitu kalau aku lihat ya. Kamu orang yang sangat-sangat berkualitas gitu. Kamu bukan sosok yang orang yang bergantung pada pasangan. Kamu orang yang mandiri, kamu orang yang berpenghasilan, kamu orang yang stabil ya. Oke, okay. Nine of One. Cuman sayangnya di hubungan ini selalu banyak mendapatkan kekecewaan, ya baik dari kamu ataupun dia. Tapi kalau aku lihat sih kamu yang lebih banyak mengalami banyak kamu yang lebih banyak menerima rasa kekecewaan. Ya, kenapa? Karena di sini kan kamu yang lebih banyak berkontribusi secara keseluruhan untuk hubungan ini. Tapi sedangkan dia Eight of Pentacles, dia sering mengabaikan kamu gara-gara orang yang punya karakter gila kerja. Jadi kalau aku lihat di sini kamu banyak melakukan effort, banyak melakukan usaha untuk hubungan ini tetap berhasil,
tapi di sini kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu tidak mendapatkan balasan dari effortmu. Karena ya karakter orang ini atau sifat orang ini yang terlalu gila kerja sering mengabaikan kamu, bahkan apa yang kamu berikan ke dia belum tentu dibalas oleh dia, seperti itu. Ya, kalau aku lihat ya kamu sering mengalami banyak kekecewaan. Aku lihat di sini apa ya, kamu itu udah ngerasa capek banget sama orang ini, baik itu secara fisik, mental, emosional, ya, kamu udah ngerasa capek banget sama orang ini. Tapi herannya, aku ngelihat kamu di sini kayak masih ada keraguan untuk bisa melepaskan diri dari orang ini, dari si dia. Ya, masih ada sedikit keraguan untuk bisa melepaskan diri dari orang ini. Atau mungkin lebih tepatnya kayak eh, terkadang kamu masih suka apa ya, merasa terkoneksi gitu loh sama dia. Jadi kayak masih ingin tetap tinggal eh ya I don't know, mungkin kamu masih ada tersisa sedikit rasa cinta ke dia atau lebih ke kasihan sama dia. Ya, kayaknya sih kasihan deh kalau aku lihat ya. Kamu masih ada rasa kasihan sama dia, makanya di sini masih ada perasaan tertinggal di hubungan ini. Oke, kita lihat cerita lainnya. Mhm, Dia ini siapanya kamu? Oke, dia adalah seseorang yang saat ini sedang tidak ada komunikasi dengan kamu karena ada energi pengabaian dari si dia karena dia marah sama kamu. Ya, dia lagi marah sama kamu. Terus itu ada addiction. Kalau aku lihat saat ini tuh lagi ada ketergantungan dari si dia, juga ada obsesi, ada rasa dari si dia, tapi tetap memiliki kamu gitu loh. Kayak dia ini punya rasa kepemilikan tentang dirimu gitu ya. Cuman ada energi pemblokiran saat ini ya, karena orang ini atau si dia ini sedang mengendalikan diri dia dari kamu. Jadi dia ini kan sebenarnya cinta sama kamu ya. Cuman karena dia lagi marah mungkin ya, atau lagi apa lagi mungkin bertengkar dengan kamu sehingga saat ini dia lagi mengendalikan diri dia. Cuman memang dari si dianya itu masih punya pemikiran kamu tetap milik dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat, jadi ada kemungkinan di sini yang tetap bertahan itu mungkin bukan kamu, tapi mungkin dia yang tetap bertahan. Walaupun hubungan kalian ini menyakitkan. Seperti itu. Jadi mungkin kamu sebenarnya ingin pergi, tapi karena dia energinya tidak ingin ditinggalkan, makanya kamu di sini kayak energinya kayak sulit untuk lepas gitu dari dia gitu ya. Nah, di sini ada energi pemblokiran, ya entah ini kamu atau dia. Tapi si dia ini, walaupun lagi marah sama kamu, dia tetap merasa kamu adalah miliknya. Kamu nggak boleh pergi kemanapun, kayak gitu. Ya, ada sikap egois di sini. Dan kalau aku lihat di sini, dia akan datang lagi ke kamu, dia akan berkumpul lagi bersama kamu, dia akan bertemu dengan kamu, eee, dia akan membuka hatinya lagi untuk kamu, kayak gitu. Dia mungkin akan menawarkan cinta lagi ke kamu, seperti itulah. Masih ada energi stalking yang kuat dari orang ini, masih suka mantau kamu. Jadi marah, tapi masih suka memantau kamu, masih menganggap kamu miliknya. Jadi ya itu tadi, eee, kamu kayak dianggurin, tapi kamu nggak boleh dimiliki oleh siapapun, gitu ya. Makanya energinya stalking di sini. Nah, dia lagi patah hati sama kamu ya karena perpisahan di antara kalian. Dia sedih banget, dia patah hati ya kalau aku lihat. Nggak tahu deh nih, perasaan dia tuh kayak mood swing ya. Ada sesuatu yang membuat apa ya, surprising gitu loh. Ada perubahan yang secara mendadak terjadi di sini. Jadi mungkin kamu di sini tiba-tiba itu berubah sikapnya atau perlakuannya terhadap si dia. Ya, aku lihat di sini sih. Sehingga ini bisa apa ya, menjadi berita mengejutkan ke dia ya,
karena tiba-tiba kamu punya sifat yang berubah. Nah, yang dulu mungkin kamu sangat berjuang ke dia, tiba-tiba kamu berubah. Nah, itu kayaknya ya yang membuat di sini dia itu semakin kamu em, apa eh, apa namanya cuek ya, semakin kamu tidak seperti dulu, dia semakin cinta sama kamu, semakin menginginkan kamu. Tapi di sini ada kegengsian, ada rasa gengsi, ada rasa mm, narsis ya, naif, naif. Kalau aku lihat di sini, dia kayak nggak mau mengejar, tapi maunya dikejar seperti itu. Jadi narsis banget nih orang. Ini yang dia ingin katakan. eh Ya, energinya kuat banget. Dia sedang stalkingin kamu. Dia pengen tahu apakah perubahan kamu ini karena ada yang lain seperti itu. Terus itu aku tahu aku telah melakukan kesalahan dan aku telah bersalah jika dan aku merasa bersalah jika mengakuinya. eh Beri aku waktu untuk menerima hal ini gitu ya. Jadi emang orangnya egois, naif ya. Orangnya egois banget, orangnya naif sehingga untuk mengatakan kata maaf ke kamu atau dia tahu dia bersalah, tapi untuk mengakui kesalahannya dia ini, dia kayak sulit untuk mengucapkan kata maaf gitu ke kamu. Ya, jadi dia butuh waktu. Tolong gitu ya, kasih aku waktu bentar untuk meyakinkan hatiku, untuk menurunkan egoku agar aku bisa mengakuinya ke kamu. Kayak gitu. Ya, tolong fokus pada penyembuhan. Kayak keyakinan yang salah beri seperti keyakinan yang mengatakan aku tidak mencintaimu. Jadi mungkin selama ini kamu berpikir bahwa dari usaha yang kamu berikan ke dia karena nggak pernah mendapatkan balasan yang pantas ya dari si dia untuk kamu, makanya di sini mungkin kamu berpikir atau inilah yang membuat kamu akhirnya berubah. Kamu berpikir bahwa kamu tidak dicintai oleh dia, makanya di sini kamu berubah. Ya, kamu berubah. Dan ini perubahan yang secara mendadak dan inilah yang membuat dia itu em, ketar-ketir ya, apa namanya, kebingungan untuk segera bertindak gitu ya, untuk merespon, untuk apa ya, untuk merespon segera sikap kamu ya, sedangkan ego dia tinggi, naif juga. Jadi ketika kamu berubah secara tiba-tiba, dia tidak bisa langsung segera beradaptasi, langsung merespon perubahan kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat, tolong fokus aja pada penyembuhan rasa sakit hatimu karena dia, ya karena ya kesalahan-kesalahan dia yang pernah dia lakukan ke kamu. Nggak usah berpikir bahwa dia tidak mencintaimu, karena di sini itu aku lihat dia sangat mencintai kamu. Aku sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, selain ini tentang percintaan, dia juga ini lagi fokus pada pencapaian hidup, lagi fokus pada kestabilan hidup, ya kesejahteraan hidup. Sehingga kenapa dia mengabaikan kamu atau tidak fokus pada kamu, ya karena hidup nggak hanya fokus pada percintaan doang gitu. Hidup juga harus butuh uang untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk merealisasikan percintaan dia, untuk bisa-bisa bertemu secara fisik dengan kamu seperti itu ya. Jadi di sini aku lihat dia tuh pemikirannya saat ini tuh memang realistis, pakai logika gitu ya. Jadi eh, jangan egois gitu ya. Dia kayak menganggap kami tuh kayak tidak rasional gitu loh. Harus memikirkan tentang cinta, cinta, cinta. Padahal di dunia ini tuh nggak hanya tentang cinta loh gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa udah deh, nggak usah aneh-aneh mikirnya, kalau cinta aku memang cinta sama kamu, tapi saat ini tuh memang lagi prioritas yang dia utamakan adalah karir dan keuangan terlebih dahulu. Dia udah capek dengan karir dan keuangan dia yang gak stabil-stabil ini, yang jelimet ini. Mau ditambah juga dengan apa ya, sifat kamu yang selalu ingin ingin diutamakan dan diprioritaskan tentang percintaannya. Itu juga makin pusing dia harus gimana gitu. Ya, kalau aku lihat dia sampai udah capek gitu.
Aku terlalu malu untuk kembali, betapa aku benci kalau aku menyakiti kamu. Nah, di sini juga kan dia pernah membuat kesalahan sama kamu. Mungkin kesalahan itu memang benar-benar besar, yaitu mungkin tentang perselingkuhan bisa jadi, atau dia pernah berbohong atau menipu kamu, ya sehingga itu masalah yang cukup besar, sehingga si dia ini tidak bisa melakukan banyak usaha atau menunjukkan usahanya ke kamu karena dia malu banget sama kamu telah melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak semestinya sebagai seorang pasangan, kayak gitu ya. Terus itu aku merasakanmu dalam hati dan jiwa tuh. Dah, orang ini sebenarnya udah bucin, bucin banget sama kamu ya. Cuman ya itu, selain dia keadaan perekonomiannya lagi drop, terus itu juga dia pernah melakukan kesalahan sama kamu dan ini sangat besar kesalahannya. Dan ego, naif dan narsis lah juga yang membuat dia nggak gerak-gerak atau nggak memberikan usaha atau upaya untuk keberlangsungan hubungan kalian. Seperti itu ya. Kalau cinta aku lihat dia sangat mencintaimu tanpa syarat. Oke, untuk inisialnya, wah banyak sekali. G, K, V, F, Y, B, X, S, C, U, A, J, P, Q, R, N. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, dan untuk zodiak paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.